Manusia biasanya cuma bisa berlari dengan kecepatan 16 hingga 24 km per jam saja. Hal ini sangat jauh kalau dibandingkan dengan kecepatan hewan seperti cheetah yang mencapai 120 km per jam, atau singa 80 km per jam. Tapi ada juga hewan-hewan yang sangat lambat dalam bergerak. Saking lambatnya, ada yang sehari cuma bergerak beberapa meter saja. Siapa yang tak kenal dengan hewan satu ini? Sebagai hewan asli khas dari Australia, koala adalah hewan soliter dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon untuk makan. Tapi karena makanannya hanya daun eukaliptus yang kurang bernutrisi, koala nggak punya banyak energi sehingga sering tidur. Dalam satu hari, koala bisa tidur sekitar 16-20 jam. Karena inilah koala juga disebut sebagai salah satu hewan paling lambat di dunia. Meskipun mereka bergerak sangat lambat, tapi saat menghadapi ancaman, koala bisa berlari sampai kecepatan 10 km per jam, dan jago berenang. Hewan jenis kadal yang punya 4 kaki, ternyata tak menjamin bisa bergerak cepat. Padahal biasanya, kadal lain bisa bergerak sangat cepat, seperti kadal bearded dragon yang mempunyai kecepatan 40 km per jam. Tapi kadal berjenis gila monster atau Heloderma suspectum yang jadi salah satu hewan paling lambat di dunia. Kecepatan maksimal kadal ini hanya 2,3 km per jam saja. Meski begitu, kekurangan di kecepatan ini diganti dengan kekuatan. Sebab gila monster punya kaki kuat dan cakar panjang yang digunakan untuk menggali. Alhasil hewan ini juga sering menghabiskan sebagian besar waktunya di liang bawah tanah. Dan tahu nggak? Ternyata pergerakan lambat kadal yang awalnya ditemukan di Amerika Serikat dan Meksiko Utara ini ternyata berhubungan dengan metabolismenya yang rendah. Hewan paling lambat berikutnya adalah slow loris, atau yang lebih sering dikenal dengan nama kukang. Hewan yang terancam punah karena habitat hancur dan banyak dijadikan hewan peliharaan ini cuma bisa bergerak dengan kecepatan 1,8 hingga 2 km per jam saja. Gerakan yang lamban kukang ini dikarenakan memiliki sistem metabolisme yang lambat, meski tak selambat koala. Sebab sebagai mamalia omnivora,
Kukang tak hanya memakan buah-buahan, tapi juga dedaunan, getah pohon, serta serangga dan satwa-satwa kecil. Meski punya ukuran kecil dan gerak lambat, tapi kukang memiliki sistem pertahanan yang lumayan kuat dibanding koala. Mulut dan lipatan sikunya mengandung racun yang bisa untuk mengusir pemangsa. Tak hanya itu, kukang juga memiliki gigitan beracun. Racunnya ini diperoleh dengan menjilati kelenjar keringat di lengan dan diaktifkan dengan mencampurnya bersama air liur. Kura-kura darat juga dikenal sebagai hewan paling lambat di dunia. Tapi di antara sekian banyak jenis kura-kura yang ada di bumi, kura-kura Galapagos jadi juara untuk kategori paling lambat. Sebagai jenis kura-kura terbesar di dunia ini, Galapagos tortoise cuma bergerak dengan kecepatan 500 meter per jam. Hewan yang memiliki berat rata-rata 300 kg ini juga cuma bergerak 8 jam sehari. Sisanya akan digunakan untuk beristirahat. Walaupun bergerak lambat, kura-kura Galapagos memiliki umur yang panjang, malah bisa sampai lebih dari 100 tahun. Uniknya, hewan ini tak pernah merasa takut dehidrasi karena punya penyimpanan air yang besar di tubuhnya. Pertama kali didokumentasikan oleh Charles Darwin ketika menginjakkan kaki di Pulau Galapagos beberapa abad lalu, spesies kura-kura ini sempat diyakini punah sekitar 1 abad yang lalu. Tapi pada tahun 2009, jejak dan kotoran kura-kura ini ditemukan kembali oleh peneliti dari tim ekspedisi Taman Nasional Galapagos. Hewan yang punya kecepatan lambat adalah sloth. Kecepatan rata-ratanya hanya 240 meter per jam. Malah dalam satu hari, hewan ini rata-rata cuma bergerak sejauh 37 meter saja. Sama seperti koala, sloth juga doyan banget tidur. Rata-rata dalam sehari sloth tidur selama 15 hingga 20 jam. Ada alasan khusus kenapa hewan ini bisa bergerak lambat. Ternyata sloth punya tingkat metabolisme yang sangat rendah. Selain itu, untuk mengatasi asupan kalori yang rendah, mereka juga bergerak sangat lambat untuk mempertahankan energi. Dan saking rendah metabolisme tubuh sloth,
ternyata hewan mamalia ini hanya membuang kotoran rata-rata seminggu sekali. Tapi sekalinya membuang kotoran, berat badannya langsung berkurang sepertiga berat tubuhnya. Tapi momen membuang kotoran ini menjadi waktu paling rentan untuk sloth. Sebab saat turun dari pohon dan berada di daratan, hewan lambat ini bisa terancam oleh kedatangan predator. Menariknya, meski sangat lambat, sloth jago berenang loh. Tapi skill berenang ini juga biasanya digunakan untuk mencari pasangan. Jadi sekalinya ada sloth berenang, maka akan jadi momen berharga yang harus diabadikan loh. Siput kebun juga menjadi salah satu hewan paling lambat di dunia, karena hanya memiliki kecepatan 45 meter per jam. Kurangnya kecepatan siput kebun ini dikaitkan dengan kaki mereka atau bagian tubuh yang memanjang dari cangkang. Sebab organ yang bisa disebut kaki ini ternyata adalah satu otot besar yang membantu mereka beringsut di tanah. Dan saat bergerak, hewan ini akan meninggalkan jejak lendir. Karena inilah saat bergerak siput kebun dipercaya menghabiskan banyak air dan energi dalam tubuh. Jadi hewan lambat dan bisa diserang hewan lain, siput ternyata tak perlu takut ataupun berlari. Sebab cangkangnya bisa membantu melindungi tubuhnya sendiri. Malah jika terkena serangan, siput ini juga seakan bisa melompat sambil memasukkan tubuhnya ke cangkang. Inilah juara dari hewan darat paling lambat di dunia, yakni siput pisang atau banana slug. Sesuai namanya, siput dari genus Areolimex ini memang berwarna kuning muda dan kadang-kadang memiliki bercak coklat, seperti buah pisang. Tapi nggak semua siput dalam genus ini berwarna kuning, ada juga yang berwarna kehijauan, coklat, sawo matang, atau putih. Perubahan warna ini bergantung dengan apa yang dimakan, paparan cahaya, dan tingkat kelembaban. Menempel di permukaan dan bergerak di dinding dengan bantuan sekresi lendir yang mengilap di tubuhnya, hewan ini jadi hewan paling lambat di dunia. Bayangkan saja, siput pisang yang paling cepat ternyata hanya bergerak 19 meter per jam. Tapi di studi yang sama, kecepatan siput lain malah menurun dan bergerak hanya 11,5 meter per jam. Sedangkan untuk siput pisang ukuran besar yang diteliti, punya kecepatan paling lelet karena bergerak 8,5 cm per jam.